Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diajeng Ayu Agustin dengan NIM 20104111105 ingin menjelaskan pengertian tentang jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah tempat pencatatan data-data transaksi tertentu pada akhir periode demi menyesuaikan jumlah rupiah yang terdapat dalam tiap akun terhadap kenyataan pada akhir periode tersebut. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang tidak didasarkan pada aktivitas transaksi tetapi pada perhitungan atau keterangan tertentu. Penyesuaian ini biasanya didasarkan pada data dan informasi internal yang merupakan bukti internal seperti bukti memorial yang dibuat oleh manajer akuntansi atau kepala bagian akuntansi. Ada beberapa alasan dibuatnya jurnal penyesuaian. Yang pertama adalah kepraktisan. Dalam kondisi tertentu tidaklah praktis jika mencatat tiap kali terjadinya transaksi karena transaksi tersebut mungkin hanya memiliki nilai rupiah yang kecil dan berkali-kali. Contohnya adalah pemakaian bahan habis pakai atau semacamnya. Yang kedua adalah alokasi periodik. Dalam kondisi tertentu, biaya baru dapat dicatat pada akhir periode karena jumlahnya tergantung pada pemakaian selama satu periode. Contohnya adalah penyusutan aset tetap karena perhitungannya berdasarkan jumlah unit yang dihasilkan, nilai ekonomis, dan umur aset. Materi selanjutnya adalah unsur-unsur penyesuaian. Ada beberapa unsur transaksi yang menyebabkan dilakukannya penyesuaian di tiap akhir periode akuntansi. Yang pertama A, selisih kas kecil. Ketika akuntan memeriksa jumlah kas dengan perhitungan langsung kas kecil di books atau kas of name, seringkali ditemukan bahwa jumlah kas yang ada tidak sama dengan jumlah yang seharusnya, yang berupa voucher atau bukti-bukti ditambah uang tunai pada saat perhitungan. Oleh karena itu, diadakan penyesuaian. Contohnya, jumlah kas yang harus dibayar 100.000, tapi bukti jumlah uang yang ada hanya sebesar 92.000. Jadi, di jurnal penyesuaiannya ditulis kas kurang pada kas kecil dengan penjelasan selisih kas sebesar kas kurang didebet 2.000 dan kas kecil dikredit 2.000. Perhitungannya adalah 100.000 dikurangi 92.000 menjadi sama dengan 2.000 rupiah. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danaldo Fasunarto, NIM 20104111260. Di sini saya akan menjelaskan tentang taksiran kerugian piutang usaha. Ada beberapa cara menentukan taksiran piutang, yaitu 1. Pendekatan neraca, persentase kerugian jumlah piutang usaha. Contoh, taksiran kerugian piutang usaha tahun 2007 sebesar 5% dari jumlah piutang usaha. Jumlah piutang usaha dalam neraca sebesar 50 juta rupiah. Jurnal penyesuaiannya, perhitungannya 5% kali 50 juta rupiah sama dengan 2.500.000. Jika bentuk tabelnya, tanggal 31 Desember 2007, keterangannya kerugian piutang ini termasuk debitnya 2.500.000 rupiah. Dan yang cadangan kerugian piutang termasuk kredit 2.500.000 rupiah. Yang kedua, pendekatan laba rugi. Contoh taksiran kegiatan piutang untuk tahun 2007 sebesar 2% dari jumlah penjualan kredit. Jumlah penyesuaian kredit selama 2007 sebesar 150 juta rupiah. Perhitungannya 2% dikali 150 juta rupiah sama dengan 3 juta rupiah. Tabelnya, tanggal 31 Desember 2007, keterangan kerugian piutang, cadangan kerugian piutang. Debitnya 3 juta rupiah, kreditnya juga 3 juta rupiah. 3. Melalui analisis umur piutang. Contoh, perusahaan Agus pada tanggal 31 Desember 2000 mempunyai keadaan piutang sebagai berikut. Keterangan
Tanggal harus dilunasi 5 Januari 2001, jumlah piutang 3 juta, belum jatuh tempo. Yang kedua 10 Oktober, jumlah piutang 2 juta, umur piutang 82 hari. Yang ketiga 30 Desember tahun 2000, 1.500.000 rupiah, umur piutang 11 hari, dan seterusnya. Keterangan umur piutang diperoleh dari pembuatan laporan 31 Desember tahun 2000 dikurangi tanggal pelunasan. Contoh D15 bulan 3 tahun 2000 sampai 31 Desember tahun 2000 sama dengan 291 hari. Yang kedua A, belum jatuh tempo karena jatuh temponya 5 Januari 2001. Untuk jurnal penyesuaian, tabelnya tanggal 31 Desember 2007, keterangan kerugian piutang, debitnya 1.350.000, cadangan kerugian piutang 1.350.000 rupiah. Keterangan taksiran jumlah kerugian karena tak tertagih dari perusahaan Agus adalah 60.000 rupiah ditambah 125.000 rupiah ditambah 150.000 rupiah ditambah 40.000 ditambah 600.000 ditambah 200 ditambah 175 sama dengan 1.350.000. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusi Saharani, NIM 20104111106. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu poin C tentang biaya pemakaian perlengkapan. Biaya pemakaian perlengkapan atau perlengkapan yang terpakai. Biasanya pada akhir periode akuntansi dilakukan perhitungan atas besarnya biaya perlengkapan atau perlengkapan yang terpakai selama satu periode akuntansi, dan juga perhitungan atas persediaan perlengkapan. Dalam perhitungan jumlah perlengkapan yang terpakai, saldo perlengkapan awal periode ditambahkan dengan jumlah perlengkapan yang dibeli selama periode itu dikurangi saldo perlengkapan akhir periode. Contohnya, pada akhir tahun 2007 diketahui jumlah perlengkapan yang tersisa sebesar 250.000. Jumlah perlengkapan awal periode 1 Januari 2007 sebesar 750. Penjelasannya ada pada slide PPT yang telah disisipkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, nun wal qalam mimma yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Wahyu Sandita, NIM 20104111101, akan menjelaskan bagian materi D, yaitu biaya dibayar di muka atau pesekot. Beban-beban ini sebenarnya belum menjadi beban perusahaan, tetapi perusahaan melakukan pembayaran terlebih dahulu. Contohnya, mencakup iklan dibayar di muka, sewa dibayar di muka, dan asuransi dibayar di muka. Contoh, pada tanggal 2 November 2007, perusahaan membayar beban iklan sebesar Rp300.000 untuk jangka waktu 3 bulan. Jika diakui sebagai aset, jurnal pada tanggal 2 November 2007 saat transaksi. Pada tanggal 2 November 2007, akun atau keterangan iklan dibayar di muka masuk ke dalam debit, yaitu Rp300.000, dan kas masuk ke dalam kredit, yaitu Rp300.000. Jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2007, akun atau keterangan beban iklan masuk ke dalam debit, yaitu Rp200.000, dan iklan dibayar di muka masuk ke dalam kredit, yaitu Rp200.000. Perhitungan
2/3 kali Rp300.000 sama dengan Rp200.000. 2. Jangka waktu iklan yang sudah menjadi beban atau 2 bulan November dan Desember. 3. Jangka waktu pembayaran 3 bulan November, Desember, dan Januari 2008. Jika diakui sebagai beban, jurnal tanggal 2 November 2007 saat transaksi. Tanggal 2 November 2007, akun atau keterangan beban iklan masuk ke dalam debit yaitu Rp300.000 dan kas masuk ke dalam kredit yaitu Rp300.000. Jurnal penyesuaian 31 Desember 2007, akun atau keterangan iklan dibayar di muka masuk ke dalam debit yaitu Rp100.000 dan beban iklan masuk ke dalam kredit yaitu Rp100.000. Perhitungan 1/3 kali Rp300.000 sama dengan Rp100.000. 1. Jangka waktu iklan yang belum menjadi beban atau 1 bulan Januari 2008. 3. Jangka waktu pembayaran 3 bulan November dan Desember 2007, Januari 2008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Septianingrum, NIM 20104111104. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Penyusutan aset tetap. Pada akhir tahun dilakukan perhitungan penyusutan terhadap aset tetap. Nilai aset tetap akan mengalami penurunan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Contohnya adalah penyusutan atas peralatan, penyusutan atas kendaraan, penyusutan atas bangunan, atau penyusutan atas aset tetap tidak berwujud. Contoh, penyusutan atas bangunan dengan menggunakan metode garis lurus, atau diketahui harga perolehan bangunan sebesar Rp10 juta dan unsur ekonomis 10 tahun tanpa nilai residu. Berikut jurnal penyesuaiannya. F. Biaya yang masih harus dibayar atau utang beban. Biaya yang masih harus dibayar merupakan biaya yang sudah menjadi beban perusahaan namun sampai akhir periode akuntansi belum dibayar. Contohnya adalah gaji yang belum dibayar, pajak yang belum dibayar, atau bunga yang belum dibayar. Contoh, pada tanggal 31 Desember 2007 dilakukan perhitungan dan ternyata gaji karyawan sebesar Rp5 juta untuk bulan Desember belum dibayar oleh perusahaan. Berikut jurnal penyesuaiannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damarata Sorofa, NIM 20104111108. Di sini saya akan menerangkan tentang poin Q, yaitu pendapatan diterima di muka atau utang pendapatan. Pendapatan yang diterima di muka adalah pendapatan yang sebenarnya belum menjadi hak perusahaan tetapi sudah diterima. Contoh, pada tanggal 1 Januari 2007 perusahaan menyewakan sebuah bangunan seharga Rp3 juta untuk 3 tahun. Jumlah tersebut langsung diterima perusahaan pada tanggal transaksi yaitu 1 Januari 2007. Jika diakui sebagai penghasilan, jurnal pada tanggal 1 Januari 2007 dengan akun atau keterangan kas dan pendapatan sewa atau menyewa bangunan, di mana kas berada di debit yaitu Rp3 juta dan pendapatan sewa berada di kredit yaitu Rp3 juta. Jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2007, di mana akun atau keterangan terdapat pendapatan sewa dan utang pendapatan sewa atau perhitungan pendapatan sewa, di mana pendapatan sewa berada di debit sebesar Rp2 juta dan utang pendapatan sewa berada di kredit sebesar Rp2 juta. Perhitungan
yaitu 2/3 dikali 3 juta rupiah sama dengan 2 juta rupiah. Dengan 2 yaitu waktu sewa yang belum menjadi hak, 2 tahun 2008 dan 2009. Dan 3 yaitu jangka waktu sewa, 3 tahun mulai dari 2007, 2008, dan 2009. Kemudian jika diakui sebagai utang, jurnal pada tanggal 1 Januari 2007 dengan akun kas berada di debit yaitu 3 juta rupiah dan utang pendapatan sewa atau menyewa bangunan berada di kredit sebesar 3 juta rupiah. Kemudian jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2007 di mana akun atau keterangan terdapat utang pendapatan sewa dan pendapatan sewa atau perhitungan pendapatan sewa, di mana utang pendapatan sewa berada di debit yaitu sebesar 1 juta rupiah dan pendapatan sewa berada di kredit yaitu sebesar 1 juta rupiah. Perhitungannya yaitu 1:3 dikali 3 juta rupiah sama dengan 1 juta rupiah, di mana 1 yaitu jangka waktu sewa yang sudah menjadi hak, 1 tahun yaitu 2007, dan 3 jangka waktu sewa yaitu 3 tahun mulai 2007 sampai dengan 2009. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fifatur Rahman, NIM 20104111107. Di sini saya akan menjelaskan poin H, yaitu pendapatan yang masih harus diterima atau piutang usaha. Pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang sudah menjadi hak milik perusahaan, akan tetapi pada akhir periode akuntansi belum diterima. Contohnya seperti bunga simpanan di bank yang belum diperhitungkan oleh bank sampai akhir periode. Pada soal tersebut terdapat pada akhir periode 2007, bank belum memperhitungkan bunga atas simpanan perusahaan sebesar 3.500.000, sehingga dibuatlah jurnal penyesuaiannya. Pada tabel tersebut terdapat tanggal 31 Desember 2007, piutang bunga sebesar 3.500.000 di debit, pendapatan bunga sebesar 3.500.000 di kredit, dan memiliki keterangan perhitungan pendapatan bunga. Selanjutnya yaitu bentuk jurnal penyesuaian. Pada dasarnya sama dengan bentuk jurnal umum, yaitu bentuk sederhana dan bentuk standar. Pada tabel tersebut terdapat jurnal penyesuaian terdiri dari kolom tanggal, kolom keterangan atau akun, kolom ref, kolom debit, dan kolom kredit. Setelah semua data dimasukkan pada kolom-kolom tersebut, maka akan dilakukan penjumlahan seluruh kolom debit dan kredit, sehingga menghasilkan total keseluruhan antara debit dan kredit. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasia Nabila Saluja, NIM 20104111109. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca lajur dan pedoman neraca lajur. Neraca lajur sering disebut dengan kertas kerja dan berupa lembaran kertas berkolom-kolom yang berisi semua unsur-unsur akun, baik akun real maupun akun nominal, yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Pedoman neraca lajur. Yang pertama, kolom nomor akun. Kolom ini berisi menurut urutan nomor akun yang digunakan oleh perusahaan. Yang kedua, kolom nama akun. Kolom ini berisi nama-nama jenis akun yang ada dalam perusahaan. Yang ketiga, kolom neraca saldo. Kolom neraca saldo merupakan pindahan dari neraca saldo yang telah disiapkan sebelumnya. Yang keempat, kolom jurnal penyesuaian. Kolom ini khusus menampung ayat jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir periode akuntansi. Yang kelima, kolom neraca saldo disesuaikan. Kolom ini menampung perpindahan akun dan jumlahnya setelah menambah atau mengurangi di antara jumlah yang terdapat dalam kolom-kolom neraca saldo dan jumlah yang terdapat dalam kolom jurnal penyesuaian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dudu Prasetyono, NIM 20104112661. Di
Di sini saya akan menjelaskan beberapa pedoman dalam mengisi kolom neraca lajur. 6. Kolom laba rugi. Kolom ini khusus menampung akun-akun nominal dari kolom neraca saldo disesuaikan. Semua akun nominal langsung dipindahkan ke kolom laba rugi ini. Pemindahan ini sesuai dengan posisi akun tersebut, apakah di sisi debit atau kredit, akun pendapatan di sisi kredit, dan akun beban di sisi debit. Yang ketujuh, kolom neraca. Kolom ini khusus menampung akun real. Dari kolom neraca saldo disesuaikan, semua akun real langsung dipindahkan ke kolom neraca ini. Pemindahan ini sesuai dengan posisi akun tersebut, apakah di sisi kredit atau di sisi debit. Setelah semua kolom pada neraca lajur diisi, selanjutnya dilakukan penjumlahan pada setiap kolom tersebut. Yang kesembilan, khusus pada kolom akun laba rugi, setelah disesuaikan penjumlahan dari sisi debit dan sisi kredit, selanjutnya dihitung selisih antara kedua sisi tersebut untuk menentukan laba rugi. Jika selisih laba, maka selisih tersebut dicantumkan pada sisi debit kolom laba rugi dan selanjutnya dipindahkan ke kolom kredit neraca. Jika selisihnya rugi, maka selisih tersebut dicantumkan pada sisi kredit kolom laba rugi dan selanjutnya dipindahkan ke kolom debit neraca. Yang ke-10, langkah terakhir adalah melakukan penjumlahan dari sisi debit dan kredit pada kolom neraca pada laba rugi. Bentuk neraca lajur. Dalam neraca lajur terdapat beberapa kolom, yaitu terdapat kolom nomor akun, nama akun, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.